Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Amanat, guru bidang studi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Baiklah, pada hari ini saya akan mengajar kelas online di kelas 7 ini. Ya, pengenalan sistem komputer. Sebelum materi ini kita mulai, mari saja kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini dapat bermanfaat dan bisa kalian mengerti. Berdoa, mulai. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke materi pada hari ini, yaitu tentang pengenalan sistem komputer. Baiklah, mohon disimak video ini, jangan di skip ya. Pastikan kalian lihat atau kalian tonton ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Nanti baru kalian kerjakan soal-soal yang saya berikan di akhir materi pembelajaran ini. Ya, untuk materi pada hari ini yaitu tentang pengenalan sistem komputer. Ya, ini pertemuan kedua online ya. Pertemuan online yang kedua. Kemudian yang standar kompetensinya memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan berbagai fungsi peralatan teknologi informasi di bidang teknologi informasi. Pengenalan komputer, pengenalan sistem komputer. Nah, sistem komputer itu ya terbagi menjadi dua kalimat, yaitu yang pertama sistem, yang kedua komputer. Nah, sistem itu sendiri memiliki arti suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Adapun komputer adalah merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan di dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Jadi, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer sehingga dapat memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Itulah arti sebuah sistem komputer. Nah, untuk selanjutnya, sistem komputer itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Nah, ketiga sistem ini saling berkaitan, tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya karena dalam proses sistem komputer ini tidak ketika komponen ini adalah saling bekerja sama ya. Jadi kalau ada peralatannya ya softwarenya harus ada atau program-programnya, kemudian brainware atau pengguna ya yang mengoperasikan komputernya pun harus ada. Nah, jadi ketiga bagian ini tidak bisa dipisah, jadi saling keterkaitan. Adapun hardware itu adalah perangkat keras, nah kemudian software itu adalah perangkat lunak, dan brainware itu adalah perangkat manusianya atau perangkat penggunanya. Sekali lagi, ketiga komponen ini tidak bisa dipisah satu dengan yang lain karena ini saling keterkaitan. Selanjutnya, hardware atau perangkat keras dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama input device atau perangkat masukan, yang kedua yaitu process device atau perangkat proses, yang ketiga yaitu storage device atau perangkat penyimpanan, dan yang keempat yaitu output device atau perangkat pengeluaran. Nah, jadi hardware atau perangkat keras ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input, proses, storage, ataupun yang terakhir yaitu input device.
Nah, yang termasuk kepada alat masukan atau input device adalah sebagai berikut. Contohnya di sini ada keyboard ya. Keyboard gambar seperti itu. Keyboard adalah fungsinya untuk menginput data ya, berupa teks, angka dan simbol-simbol lainnya ya, untuk dimasukkan ke dalam komputer. Nah, kemudian yang kedua yaitu mouse. Mouse adalah fungsinya membantu kerja keyboard dengan cara mengklik perintah-perintah ya, dengan ada dua tombol perintah. Di situ ada klik kiri, ada klik kanan, dan di tengah ada scroll. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk membantu kerja keyboard. Nah, kemudian yang ketiga yaitu scanner. Scanner ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah gambar dalam bentuk fisik diubah menjadi gambar digital ya. Nanti jadi gambar digital itu bisa berakhiran teksnya JPEG atau PNG dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, alat masukan selanjutnya yaitu digital kamera ya. Ini adalah alat yang digunakan untuk menangkap gambar, dan yang kedua digunakan juga untuk menangkap video ya. Kemudian alat selanjutnya yaitu mic atau mikrofon, yang ini digunakan untuk menangkap suara. Suara ini bisa direkam untuk dimasukkan ke dalam komputer. Nah, itulah bagian-bagian dari alat-alat masukan atau input device. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses device atau peralatan proses. Nah, peralatan proses ini lebih utama adalah peralatan CPU ya, atau Central Processing Unit, yang dimana di dalamnya ketika CPU itu kita bongkar, nah disitu di dalamnya ada sebuah mainboard yang berisi, di dalam mainboard itu ada sebuah prosesor. Nah, kalian lihat ini ada gambar di sini, ini tangan memegang sebuah prosesor. Nah, di dalam prosesor itu terdiri ada unit kendali atau kontrol unit atau CU ya. Nah, ini adalah unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Dan yang kedua, di dalam prosesor ini ada alat yang namanya ALU atau Arithmetic and Logic Unit ya. Tugas dari ALU itu adalah melakukan semua perhitungan aritmatik ya, seperti perhitungan matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program ya. Misalkan di komputer itu kan nanti kan bisa perkalian, misalnya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, itu adalah yang mengeksekusi adalah ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Nah, yang selanjutnya yaitu di dalam prosesor itu ada yang namanya register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Nah, itulah bagian-bagian dari peralatan proses device atau peralatan proses. Yang selanjutnya yaitu peralatan storage device atau peralatan penyimpanan ya, atau sering kita sebut alat penyimpanan itu adalah memori ya. Memori, ini memori itu adalah alat penyimpanan. Nah, kemudian memori dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Yang masuk ke dalam memori internal adalah random access memory atau disingkat menjadi RAM. Yang kedua yaitu read only memory atau ROM. Nah, alat yang RAM itu adalah yang ini, kemudian yang ini adalah ROM, yang ada kaki-kakinya ini ROM. Nah, kemudian yang masuk ke dalam memori eksternal yaitu floppy disk yang pertama. Nah, ini floppy disk ini sebelum ada flash disk, sebelum ada CD dulu para pengguna komputer menyimpan datanya dengan menggunakan flash disk atau floppy disk seperti ini, yaitu disket yang berbentuk kecil, piringan plastik. Nah, dulu, tapi yang untuk zaman sekarang ini sudah tidak digunakan yang ini ya. Kemudian yang ini adalah hard disk. Hard disk adalah untuk penyimpanan program-program atau software-software yang ada di dalam komputer atau sistem operasi yang kita gerakkan di dalam komputer. Kemudian yang ini adalah CD-ROM. CD-ROM ini adalah untuk membaca kepingan CD seperti ini ya. Selain membaca juga bisa menulis ya, bisa merekam untuk disimpan di dalam kepingan CD seperti ini. Kemudian yang ini namanya CD digital atau DVD digital. Nah, ini ya, berkepingan seperti ini. Nanti untuk menyimpan data juga bisa ya, dengan bantuan alat namanya CD-ROM.
Nah kemudian yang terakhir yaitu flash disk. Nah ini adalah alat penyimpanan model-model zaman sekarang. Ini adalah flash disk, banyak beragam flash disk mulai dari 4 GB bahkan sampai 160 GB lebih ya. Nah ini adalah yang termasuk ke dalam alat-alat storage atau alat penyimpanan. Kemudian output device atau alat pengeluaran ya, contohnya alat pengeluaran itu adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan informasi yang telah diproses di dalam CPU. Kemudian ketika sudah jadi alat tersebut atau informasi tersebut kita ingin keluarkan atau ingin kita tampilkan ya, bahkan sampai kita cetak gitu ya. Nah contohnya untuk alat output device atau alat pengeluaran itu adalah yang pertama yaitu printer. Nah printer ini adalah alat printer, alat cetak bentuk kertas ya, yang nanti dikeluarkan dalam media kertas. Kebetulan yang ditampilkan ini adalah alat printer yang laserjet atau deskjet ini ya, itu. Nah kemudian plotter ini adalah alat yang digunakan untuk mencetak gambar dalam bentuk banner atau spanduk kayak gini ya. Nah kemudian monitor ini adalah seperti TV yang kalian punya di rumah. Ini adalah untuk menampilkan data yang ketika dimasukkan oleh alat input device nanti akan ditampilkan di dalam tampilan monitor seperti ini. Yang kemudian yaitu alat infocus atau proyektor ya, ini juga digunakan, alat ini digunakan untuk menampilkan gambar bisa skala besar dengan menggunakan infocus layar, kemudian atau juga dengan bisa menggunakan dinding yang lebar. Nah itu adalah alat-alat output device atau alat pengeluaran. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi kali ini kita baru hanya fokus pada hardware atau perangkat keras komputer. Nah untuk materi selanjutnya untuk software dan firmware akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan soal latihan yang sudah saya berikan di kontak WA kalian masing-masing. Nah kerjakan soal-soal pada link soal yang sudah diberikan. Apabila masih ragu atau kesulitan menjawab soal, silakan kalian lihat kembali video ini, kalian putar kembali sampai benar-benar kalian mengerti, kalian paham. Nah setelah itu baru kalian kerjakan soal-soal yang saya sudah berikan di link yang saya sudah berikan. Demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali di materi minggu depan, kelanjutan dari materi ini. Yang minggu depan nanti insya Allah akan saya sampaikan, yaitu materi tentang software dan firmware. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Pastikan kalian download materi lengkapnya pada deskripsi video ini untuk kalian salin atau kalian catat di buku pelajaran TIK kalian. Ya silakan di download ya. Setelah itu kalian catat. Nah, nanti minggu berikutnya pertemuan tatap muka kalian kumpulkan ya, untuk saya periksa buku kalian. Dan jangan lupa silakan kalian like, subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe. Dan apabila kalian ada pertanyaan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang baru saja saya sampaikan, silakan kalian komen atau kalian tanyakan, kalian tulis silakan di kolom komentar di bawah video berikut ini ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.